diskusi kami tentang 10 gaya hidup remaja masa kini. Baik, gaya hidup remaja masa kini yang pertama yaitu suka membeli barang yang sedang tren dalam hal tidak dibutuhkan atau tidak dipakai. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Amsal 21 ayat 20 yang dibacakan oleh Rohim. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang kebal menguruskannya. Gaya hidup remaja masa kini yang kedua yaitu membuat komunitas dengan sesama yang kaya saja. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 yang dibacakan oleh Bode. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pengertian baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Gaya hidup remaja masa kini yang ketiga yaitu hidup bebas tanpa mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Galatia 5 ayat 13 yang dibacakan oleh Jessica. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Gaya hidup remaja masa kini yang keempat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif atau nilai-nilai agama. Pendapat kami setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Mazmur 105 ayat 1 yang dibacakan oleh Bode. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa. Gaya hidup remaja masa kini yang kelima yaitu kecanduan media sosial atau smartphone hingga menghabiskan waktu yang lebih di dunia maya. Pendapat kami yang tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 16 yang dibacakan oleh Rohim. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kemampuan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Gaya hidup remaja masa kini yang keenam yaitu menjauhi teman atau seseorang yang mengikuti pergaulan yang buruk atau tidak baik. Pendapat kami yaitu setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di 1 Korintus 15 ayat 33 yang dibacakan oleh Bode. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gaya hidup remaja masa kini yang ketujuh yaitu menggunakan nama Tuhan buat bercanda atau sumpah janji. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Keluaran 20 ayat 7 yang dibacakan oleh Yesus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Gaya hidup remaja masa kini yang kedelapan yaitu terlibat dalam perilaku self-harm atau melukai diri. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Imamat 19 ayat 28 yang dibacakan oleh Jessica. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajut tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Gaya hidup remaja masa kini yang ke-9 yaitu mengembangkan minat dan bakat talenta yang dimiliki supaya semakin berkembang. Pendapat kami yaitu setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di Matius 25 ayat 29 yang dibacakan oleh Rohim. Karena setiap orang yang mencintainya kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada di padanya akan diambil daripadanya. Gaya hidup remaja masa kini yang terakhir yaitu terlibat dalam tindakan pelecehan baik secara fisik maupun online. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 3 yang dibacakan oleh Bode. Karena inilah kehendak Allah urusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi dosa. Penutupan presentasi kami akan membacakan pantun yang dibacakan oleh Yosef. Pergi ke pasar membeli kiwi, tidak lupa membeli bisa. Janganlah tergoda duniawi, jadilah remaja yang cemerlang.
hasil diskusi kami melalui video ini, apa aja yang kami diskusikan yaitu gaya hidup remaja masa kini. Jadi di sini kami akan membacakan ayatnya dan pendapat kami ya teman-teman. Nah di sini yang pertama, suka membeli barang yang sedang tren padahal tidak dibutuhkan atau tidak dipakai. Pendapat kami tidak setuju karena menghabiskan banyak uang, dana, dan barang yang dibeli cenderung cepat dibuang. Jadi ayat yang dilanggar itu 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi segala sesuatu tidak membangun. Nah, yang kedua itu di sini membuat komunitas dengan sesama yang kaya saja. Pendapat kami tidak setuju karena kita umat Kristen membangun komunitas dengan siapa saja dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Di sini ayat yang dilanggar Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, hidup bebas tanpa mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Pendapat kami tidak setuju karena merusak hidup dan tanpa aturan manusia akan bersikap semaunya mengikuti keinginan daging mereka masing-masing. Ayat yang dilanggar Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang keempat adalah mencintai uang. Tidak setuju karena uang banyak muncul perselisihan baik dalam lingkungan, pertemanan, bahkan keluarga. Ayat yang dilanggar itu 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang lanjutnya itu konsumsi narkoba, rokok secara terus-menerus. Pendapat kami tidak setuju karena hanya akan merusak tubuh dan berujung banyak mengakhiri nyawanya karena merasa tidak puas. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang lanjutnya itu ada seks bebas dan pornografi. Kami sangat tidak setuju karena seks bebas bisa merusak kehidupan seseorang dan merusak masa depan mereka. Sedangkan pornografi dapat merusak penglihatan seseorang sehingga orang yang melihat cenderung banyak melakukannya. Jadi ayat yang dilanggar itu 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Yang lanjutnya itu adalah rakus atau serakah. Pendapat kami tidak setuju karena serakah hanya membawa kita pada kehancuran. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal menguburkannya. Selanjutnya itu membuli, menghina orang lain, mencaci, selalu membenci, iri hati. Pendapat kami tidak setuju karena hanya membawa kita pada kemarahan dan menyakiti hati orang lain. Ayat Alkitab yang dilanggar itu Amsal 14 ayat 17 sampai 21. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat pun duduk dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tapi sahabat orang kaya itu banyak. Jangan menghina sesamanya berbuat dosa, berbagilah orang yang benar belas kasihan pada orang yang menderita. Nah, selanjutnya ada juga malas-malasan, menunda-nunda pekerjaan atau sesuatu hal. Pendapat kami tidak setuju karena malas membawa kita pada kemiskinan. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang tak bersenjata. 10. Melawan orang tua atau pemimpin. Pendapat kami tidak setuju karena dapat mendulukan hati orang tua atau hati orang lain. Ayat yang dilanggar Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekian dari kami. Shalom. Kebanyakan video-video nggak jelas.
1, 2, 3. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gaya hidup remaja masa kini. Yang pertama, suka membeli barang yang sedang tren padahal tidak dibutuhkan atau tidak dipakai. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, membuat komunitas dengan sesama yang kaya saja. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Yang ketiga, hidup bebas tanpa mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang keempat, mementingkan diri sendiri juga tidak mau memikirkan orang lain. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang kelima, menganggap uang adalah segalanya. Segalanya bisa diselesaikan dengan menggunakan uang. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalin engkau. Yang keenam, tidak kuat untuk menghadapi masalah, gampang menyerah dan putus asa. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketujuh, gengsi yang sangat tinggi hanya karena takut dibilang ketinggalan zaman. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupi diri dalam segala hal keadaan. Yang kedelapan, suka menyalahkan orang lain tapi tidak mau disalahkan. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Yang kesembilan, bangun tidur langsung membuka gadget atau lebih mementingkan keinginan daging. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang ke-10, kecanduan gadget serta terlibat pergaulan bebas. Pendapat kami tidak setuju. Firman Tuhan yang dilanggar Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Shalom. Mencari pandan pergi ke hutan, Cakep. berbondong-bondong bersama teman. Cakep. Pintar-pintarlah memilih pergaulan agar tidak sesat di hari kemudian.